bagi kita semua kepada anak kelas 12. Untuk materi kita pada saat ini, kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk dari perubahan sosial itu sendiri. Jadi sebelumnya kita sudah memahami pengertian dan ciri dari perubahan sosial, berikut ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Agar anak memahami, kita saksikan video berikut ini, materi mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial. Hai guys, welcome back. Selamat datang kembali di lesson terbaru aku. Di lesson terbaru aku ini, aku masih ngejelasin tentang perubahan sosial di masyarakat. Tapi kali ini bakalan aku fokusin materinya ke bentuk-bentuk tentang perubahan sosial. Jadi bentuk-bentuk perubahan sosial itu ada banyak banget, makanya aku split jadi dua. Dan ini adalah part pertama kita untuk lesson tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Dan karena kalian semua udah tahu gitu apa perubahan sosial itu, terus pasti kalian juga bertanya-tanya dong, kayak gimana aja sih bentuk-bentuk dari perubahan sosial, dalam bentuk kayak gimana aja sih perubahan sosial ini bisa muncul. Langsung aja bakalan aku bahas di lesson ini, apa itu beberapa bentuk-bentuk dari perubahan sosial. Oke, jadi berdasarkan beberapa aspek, yang pertama kita lihat dulu perubahan sosial berdasarkan kecepatan berlangsungnya. Jadi perubahan sosial berdasarkan kecepatan berlangsungnya ini sangat berhubungan, sangat berkaitan dengan waktu, sebentar, lama, cepat, dan lambat gitu. Oke, dan berdasarkan kecepatan berlangsungnya, perubahan sosial ini dibagi dua, ada perubahan lambat dan perubahan cepat. Perubahan lambat itu dinamain evolusi. Kalian pasti udah sering banget dengar kata ini, evolusi. Dan evolusi di sosiologi atau di antropologi ini tuh artinya lambat gitu, lama. Jadi ketika perubahannya itu lambat, lama, itu kita bisa namain evolusi, oke? Dan sebaliknya ada perubahan lain, yaitu perubahan cepat. Perubahan cepat ini kebalikannya dari si perubahan lambat ini gitu. Jadi perubahan cepat ini atau disebut revolusi itu adalah perubahan yang cepat gitu. Lebih jelas lagi langsung aja kita bahas satu-satu dari mulai evolusi. Jadi menurut pengertian sosiologi, evolusi ini diartikan sebagai suatu perubahan yang terjadi dalam proses yang lambat, dalam waktu yang cukup lama, dan tanpa ada kehendak tertentu dari masyarakat yang bersangkutan. Jadi ini adalah definisi dari evolusi ya menurut beberapa ahli sosiologi. Singkatnya kayak gini. Jadi kita lihat juga ciri-ciri dari perubahan lambat atau evolusi ini. Jadi yang pertama, evolusi ini terjadi dalam waktu yang lama. Yang kedua, evolusi ini terdapat serangkaian perubahan-perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat pula. Dan yang ketiga, cirinya itu adalah terjadi dengan sendirinya. Jadi nggak direncanain, nggak juga dikehendaki oleh si tokoh A, tokoh B, tokoh C. Karena ini natural gitu, tiba-tiba aja terjadi kayak gitu. Dan yang keempat, cirinya itu terjadi secara bertahap dan berkelanjutan. Yang kelima, terjadi karena usaha masyarakat menyesuaikan diri dengan keperluan, keadaan, dan kondisi baru yang timbul. Jadi dari beberapa ciri-ciri dan definisi yang udah aku kasih ini, ada mungkin beberapa dari kalian yang tahu, yang bisa kasih contoh, apa sih itu contoh dari evolusi? Kayak gimana sih perubahan lambat itu? Anyone? Oke, mungkin wait, ya. Evolusi ini bisa kita temuin di masyarakat. Contoh nyatanya itu adalah dari peran perempuan. Jadi kalian semua pasti tahu dong ya gimana sih peran perempuan dulu banget. Sebelum hari ini, sebelum detik ini. Dulu itu perempuan dipandangnya itu cuma ibu rumah tangga. Ini nggak cuma di Indonesia. Almost in all countries in the world ya. Jadi hampir di semua negara, apalagi di Amerika sana kan sampai ada juga beberapa paham feminisme kayak gitu. Jadi kalau dulu itu wanita cuma dianggapnya cuma diam aja di rumah, nggak pantas dan nggak cocok, nggak boleh ngerjain pekerjaan di luar rumah, mereka gak boleh sekolah. Kalau di Indonesia itu potret nyatanya ya Raden Ajeng Kartini ya. Jadi kalau dulu itu wanita perannya kayak gitu. Seiring berjalannya waktu, karena beberapa kondisi, karena beberapa situasi, ini tuh jadi berubah.
it change, meskipun nggak langsung gitu ya, nggak langsung, tapi itu berubah sampai akhirnya cewek itu kan, perempuan itu boleh sekolah, perempuan itu boleh kerja sama kayak laki-laki, bahkan perempuan prestasinya juga bisa mengungguli laki-laki gitu, dan nggak ada perbedaan, nggak ada apapun. Bahkan presiden kita pun, presiden kelima kita Ibu Megawati Soekarno Putri juga perempuan gitu, dia bisa jadi presiden, dia bisa memimpin suatu negara gitu. Nah itu contoh nyata dari evolusi. Jadi kalau kita lihat contoh tadi, kalau kita kaitkan dengan ciri-cirinya itu match ya. Jadi ini kan terjadinya dalam waktu yang lama. Terus juga ada serangkaian perubahan kecil yang saling mengikuti. Contohnya apa? Contohnya pendidikan. Dengan adanya pendidikan, peran perempuan itu nggak cuma diem di rumah, nggak cuma nyuci piring, nyuci baju, tapi udah makin kompleks, udah bisa setara dengan laki-laki kayak gitu. Dan ini terjadi dengan sendirinya kan, nggak ada yang merencanakan, menghendaki kayak nyuruh gitu. Semua seseorang nyuruh semua perempuan dan langsung gitu terjadi perubahan ini, enggak kan? Tapi ini tuh tanpa disadari, perlahan akhirnya jadilah seperti ini gitu. Itu salah satu contoh dari evolusi. Coba kalian guys cari apa sih contoh lain dari evolusi untuk menambah kayak gimana sih pemahaman kalian gitu. Oke, itu untuk evolusi. Selanjutnya ada revolusi atau perubahan cepat. Revolusi ini adalah pengertiannya adalah suatu perubahan sosial yang terjadi secara cepat dan mengenai dasar-dasar atau sendi-sendi pokok dari kehidupan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan serta dikehendaki oleh masyarakat. Jadi it's a very different with evolution. Jadi sangat berbeda ya dengan evolusi, karena di sini tuh perubahannya dikehendaki, direncanakan, dan cepat gitu mengenai dasar-dasar atau sendi-sendi kehidupan di masyarakat. Kita lihat syarat terjadinya perubahan cepat. Jadi revolusi ini bisa terjadi ketika syarat-syarat ini bisa terlampaui, bisa terpenuhi. Karena kalau cuma seorang aja yang pengen yang pengen melakukan revolusi, ini pasti nggak akan mungkin tercapai gitu. Dan beberapa syaratnya itu antara lain, yang pertama, ini harus ada keinginan umum untuk mengadakan suatu perubahan. Jadi emang semua masyarakat di tempat itu tuh pengen adanya perubahan, karena udah nggak tahan mungkin sama sistem yang berlaku atau tentang apapun lah itu. Dan yang kedua, harus ada tokoh penggerak yang mampu memimpin masyarakat tersebut. Jadi nanti mereka bakalan milih satu atau ada orang yang berinisiatif pengen jadi tokoh pergerakan. Itu syaratnya. Dan yang ketiga itu harus ada momentum untuk melakukan revolusi, karena kalau misalkan revolusi dijalankan tiba-tiba aja gitu, itu nggak akan mengenai dasar-dasar kehidupan di masyarakat gitu. Karena kalau nggak ada momentum, itu tuh kayak nggak tepat gitu waktunya. Jadi ketika keadaannya udah tepat, ketika udah ada momentum, revolusi ini bisa terjadi dan bisa sukses dilaksanakan gitu. Dan selain 3 syarat ini juga harus ada tujuan, pastinya tujuan konkret itu dari revolusi ini mau apa sih gitu. Jadi harus ada itu. Dan contoh dari revolusi apa sih? Banyak banget ya revolusi industri yang ada itu kan terjadinya cepat, itu kan terjadinya nggak lama banget, nggak mereka tiba-tiba jadi pindah jadi industri gitu, jadi berubah dari tenaga tangan manusia jadi industri tiba-tiba, enggak kayak gitu, tapi itu emang udah direncanakan kayak gitu. Jadi kesimpulannya, perubahan cepat ini biasanya ya emang ini terkadang menimbulkan konflik setelahnya karena emang cepat. Tapi seperti yang aku bilang di lesson sebelumnya, si konflik-konflik ini tuh terjadi karena masih penyesuaian gitu. Jadi disorganisasi yang terjadi di masyarakat ini tuh bukan karena semena-mena mereka nggak menerima perubahan ini, tapi karena mereka masih menyesuaikan diri gitu sama perubahan yang terjadi gitu. Itu dia beberapa perubahan sosial berdasarkan kecepatan berlangsungnya. Sekarang kita bahas berdasarkan ukuran perubahannya. Ada 2, ada perubahan besar dan ada juga perubahan kecil. Kita bahas dari perubahan besar dulu. Nah, perubahan besar ini diartikan sebagai suatu perubahan yang berpengaruh terhadap masyarakat dan lembaga-lembaganya. Jadi
ini ya definisinya perubahan besar. Kalian bisa kasih contoh apa contoh dari perubahan besar ini? Anyone? Mungkin kan udah ada ya di dalam hati. Ini mungkin udah ngomong juga nih. Tapi coba let me give you an example. Contohnya di perubahan besar ini adalah ketika adanya perubahan dalam sistem kerja atau ada perubahan dalam kebijakan. Misalkan ya sekarang dilarang ada imigrasi atau dilarang ada perpindahan penduduk, tiba-tiba kayak pemerintah tuh menetapkan yang seperti itu, atau dilarang orang-orang tuh, atau bukan dilarang ya, mewajibkan untuk sekolah sampai universitas kayak gitu contohnya ya. Itu pasti kan akan mempengaruhi semua masyarakat, karena mungkin yang nggak kuliah, nggak sekolah di universitas itu pasti bakalan beda ya sebelum ada peraturan itu. Jadi itu yang dinamakan perubahan besar. Jadi ini tuh impactnya kerasa banget sama semua masyarakat, semua lembaga sosial dan sebagainya. Yang selanjutnya ada perubahan kecil. Kalau perubahan kecil ini seperti namanya, kecil ya perubahannya. Jadi ini tuh perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau tidak berarti langsung bagi masyarakat. Jadi kalau ini emang ada perubahan, tahu kok gitu, ini tuh berubah, tapi nggak berimpak, nggak ada impactnya gitu, nggak ada efeknya sama sekali buat masyarakat gitu. Itu yang namanya perubahan kecil. Contohnya apa? Contohnya misalkan perubahan mode pakaian, perubahan mode rambut, ataupun tren gaya hidup yang baru. Itu nggak terlalu ngefek buat masyarakat, karena kalaupun itu berubah ya nggak akan ada yang kenapa-napa gitu. Itu cuma sebagian orang aja yang mungkin ngikutin si tren itu kayak gitu. Oke, selesai juga lesson kita nih tentang bentuk-bentuk perubahan sosial untuk part 1-nya. Next, kita masih bakalan belajar tentang ini, tentang perubahan sosial ini. Nanti bakalan aku jelasin itu tentang bentuk-bentuk perubahan sosial yang kedua. Jadi pastiin kalian untuk tetap tonton video-video lesson di course ini. Dan jangan lupa juga untuk share dan like videonya, oke? Okay, I'll see you next time and goodbye. Materi mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial agar kami memahami apakah saja menjadi bentuk perubahan sosial dan apakah saja contoh dari bentuk perubahan sosial itu sendiri. Bapak harapkan anak kami boleh searching atau baca buku yang lain atau referensi lain mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial. Demikian materi kita pada saat ini. Selalu jaga kesehatan. Sekian dan terima kasih.